Oke, balik lagi. Nah, kita lanjut ke pasal pemungutan PPh pasal 22. Jadi di PPh pasal 22 ini untuk pemungutnya ada bendahara pemerintah, kemudian ada bendahara pengeluaran, kuasa penyelenggaraan atau pejabat penerbitan SPM untuk pembelian barang. Ini ada Bank Devisa atau Ditjen Bea Cukai, yaitu untuk impor barang dan ekspor batu bara, mineral, logam, dan lain-lainnya, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan kontrak karya. Kemudian ada badan usaha tertentu, ya contohnya adalah BUMN, badan usaha dan BUMN hasil restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Kemudian ada badan usaha yang bergerak dalam industri, contohnya adalah industri semen, kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Ini untuk penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri. Nah, untuk pungut lainnya ini ada produsen atau importir BBM, BBG, Pelumas, ATPM, APM, importir umum kendaraan bermotor, kemudian ada badan usaha industri atau eksportir, ya misalkan untuk pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, ya, dan perikanan yang belum melalui proses manufaktur. Kemudian badan usaha pembelian komoditas tambang tambang batu bara, mineral logam, mineral bukan logam, badan orang pribadi, pemegang izin usaha pertambangan. Kemudian ada namanya badan usaha yang menjual emas batangan, penjualan emas batangan di dalam negeri. Kalau kita lihat, kita bahas satu. Yang pertama untuk Bank Devisa dan Ditjen Bea Cukai itu pemungutan PPh pasal 22 bersifat tidak final. Nah, di sini ada di lampiran PMK-nya ya, barang-barang yang dikirim sampai batas tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal. Ini kalau misalkan dia nilai impor atau tanpa menggunakan API 10%, kemudian ada ketentuan barang lainnya sebagaimana tercantum dalam PMK 2018 7,5%, untuk kedelai, gandum, tepung terigu, dan sebagaimana tercantum dalam PMK 2018 itu kalau misalkan dia pakai API 0,5%, kalau tanpa API 7,5%. Ini ada barang yang selain tercantum di PMK. Coba kita lihat ya di PMK-nya, bisa aku buka nggak ya? PMK mana ya? PMK 20. Ini jadi. Nah, intinya di PMK ini dijelaskan barang-barang yang misalkan kena tarif 2,5% ya, karena mungkin lampiran banyak dicantumkan. Kemudian nilai impor, definisi nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar untuk perhitungan biaya masuk. Terdiri dari CIF atau nama lainnya adalah Cost Insurance and Freight ditambah dengan biaya masuk. Nah, tarif PPh pasal 22 ekspor. Jadi ekspor komoditi tambang batu bara, mineral, logam sesuai uraian barang dan pos tarif HS yang tercantum dalam PMK 2018, kecuali wajib pajak yang terikat dalam perjanjian perusahaan pertambang kontrak karya itu kena 1,5% dari nilai ekspor.
ekspor komoditas tambang, batu bara, mineral, logam, bukan logam, ya kena 1,5%. Terus nilai ekspor, nilai ekspor adalah nilai free on board yang tercantum pada pemberitahuan pabean ekspor. Kemudian untuk pembelian barang, tadi kan untuk impor ya, ini impor, ini ekspor, ini kemudian ada kategori pembelian barang. Itu dikenakan 1,5%, itu bersifat tidak final. Berarti sama kayak yang impor. Harga pembelian tidak termasuk PPN. Kemudian PPh pasal 22, pembelian barang atau bahan oleh badan usaha tertentu, misalkan BUMN atau badan usaha yang dan BUMN hasil restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha yang dimiliki secara langsung itu 1,5%. Kemudian pemungutan PPh pasal 22 bersifat tidak final. Nah, ini contoh badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Nah, untuk tarif PPh pasal 22 untuk penjualan hasil produksi kepada distributor, jadi di sini kalau kita lihat semen, kategorinya semen kena 0,25% dari DPP PPN, penjualan kertas 0,1%, penjualan baja 0,3%, penjualan semua jenis kendaraan 0,45%, penjualan semua jenis obat 0,3%. ATM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor, penjualan kendaraan bermotor dalam negeri 0,45%. Ini kalau ada bidang, ini bersifat tidak final. Kemudian ada bahan bakar minyak, SPBU yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan, itu 0,25%. Kemudian SPBU yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina, itu kena 0,30%. Kemudian bahan bakar gas 0,30, pelumas 0,30, di rata-rata 0,30. Nah, kalau dia penyalurnya kepada agen bersifat final, tapi kalau selain kepada penyalur atau agen bersifat tidak final. Kalau pelumas itu tidak final. Badan usaha industri, pembelian bahan yang berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, itu harga pembelian tidak termasuk PPN, kena 0,25%. Pembelian batu bara, mineral logam, badan usaha tertentu, orang pribadi, pemegang izin usaha pertambangan, badan usaha, kena 1,5%. Kemudian ada penjualan emas batangan 0,45%, bersifat tidak final. Nah, untuk PPh pasal 22 terkait barang sangat mewah, penjualan barang yang tergolong sangat mewah, ya misalkan kayak di sini contohnya adalah pesawat terbang pribadi dan helikopter. Harga jual adalah harga barang tidak termasuk PPN dan PPNBM, kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya, rumah beserta tanah dengan harga jual pengalihan lebih dari 30 miliar atau luas bangun lebih dari 400 meter persegi. Harga jual dasar itu harga tunai atau cash, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Kemudian ada apartemen, kondominium, dan sejenisnya tidak lebih dari 30 miliar atau 150 meter persegi. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang dari roda 4 yang mengangkut orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep. Kalau dia lebih dari 2M, itu harga jual dari barang tidak termasuk PPN. Kemudian kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta. Roda 3 dengan harga jual lebih 300 juta ya. Oke. Kemudian PP pasal 2 barang yang sangat mewah. Jadi contohnya sini adalah rumah beserta tanahnya kalau dia lebih dari 30 M dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi kena 1%.
Kalau apartemen yang tadi 30 M dengan luas lebih dari 150 meter persegi kena 1%. Nah, helikopter tadi 5%, kapal pesiar, kendaraan bermotor, kendaraan-kendaraan intinya kena 5%. Nih, untuk atas penjualan pulsa dan kartu perdana atau penyelenggara distribusi tingkat kedua yang merupakan pemungut PH pasal 22 dipungut PPh pasal 22. Pemungutannya itu 0,5% dari nilai yang ditagih atau harga jual. Kalau nilai tagih itu oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya. Kalau dari harga jual atas penjualan kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung. Kalau dia tidak ber-NPWP tetap kena kenaikan 100%. Saat terutang ya saat diterima pembayaran termasuk penerimaan deposit. Tidak final dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan. Pengecualian PPh pasal 22 yaitu kalau batas pembelian paling banyak 2M tidak termasuk PN dan bukan merupakan pembayaran dipecah-pecah. Wajib pajak bank memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan wajib keterangan pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nih, yang dikecualikan pertama adalah pembayaran jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang dipecah-pecah. Kemudian itu untuk bendara, tapi kalau untuk BUMN itu tidak kena PP 22 kalau jumlahnya paling banyak 10 juta dan itu bukan jumlah yang dipecah-pecah. BBM listrik, em, BBM listrik, gas air minum atau PDAM dan benda-benda pos. Kemudian ada pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi dan atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia, baik dari kontraktor yang melakukan eksplorasi, badan kerjasama maupun kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi. Kemudian ada pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik dari pengusaha panas bumi, dari wajib pajak, pembayaran atas pembelian bahan-bahan keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri, jumlahnya 220 juta, pembelian batu bara dan mineral logam dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Kemudian impor emas batangan atau yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan, kemudian ada pembayaran sekolah untuk dana bantuan operasional sekolah bos. Ada lagi ini terkait dengan penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif atau agen tunggal pemegang merek. Oke. Nah, pengecualian di pemungutan PPh pasal 22, impor barang luar negeri, impor yang tidak terutang PPh, apalagi ini. Barang produk negara asing, contohnya sini banyak. Hadiah untuk keperluan ibadah, peti kemasan bersih jenazah, barang diimpor pemerintah pusat untuk kepentingan umum, kemudian barang menghasilkan barang untuk keamanan negara, buku pelajaran, kitab suci, kegiatan hulu minyak dan gas bumi, impor sementara jika ini ya ini sih paling impor kembali. Nah, ini untuk yang dikecualikan di PP 22. Nah, bagi yang tidak ber-NPWP itu tetap dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Kecuali atas pungutan PPh pasal 2 yang bersifat final. Oh, dia ya, duduk final. Oke. Nah, ini untuk PPh pasal 22, kita lanjut ke PPh pasal 23.
Oke. Nah, PPh 23 ini pemotongnya bisa badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, kemudian bisa orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong. Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23, akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, konsultan. Kemudian ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan yang terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Nah, terus Kepala Kantor Pelayan Pajak menerbitkan surat keputusan penunjukan sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 sebagai kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, kalau tarif dan objeknya, kalau dividen ya kecuali yang dividen yang diterima oleh orang pribadi ya, bunga, royalti, hadiah itu kena 15%. Tapi kalau sewa, kecuali sewa sehubungan dengan harta, kalau nggak salah tanah dan bangun itu di PPh pada dua. Nah, kemudian ada jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa lain, ya, kecuali yang dikecualikan, maksudnya yang termasuk di PPh 21, selain yang di PPh 21 itu masuk ke 2%. Jumlah bruto tidak termasuk PPN. Yang dikecualikan, nah, penghasilan dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan leasing dengan hak opsi, dividen yang dimaksud 4 ayat 3, dan dividen yang diterima orang pribadi. Bagian laba yang dimaksud dalam 4 ayat 3, sisa hasil usaha koperasi dan penghasilan yang dibayar terutang kepada badan. Ini jenis-jenis jasa lainnya. Kena 2%. Offset, pengolahan. Hmm. Untuk jasa catering, seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan dibayarkan atau telah jatuh tempo, pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap. Terus, ya jadi untuk jasa lain selain jasa catering, seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan bentuk apapun, tidak termasuk pembayaran gaji, upah, atau pembayaran atas pengadaan pembelian barang. Pembayaran kepada pihak ketiga, pembayaran pengadaan reimbursement, kemudian dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud huruf B. Yang dikecualikan dari pajak penghasilan 23, PP 23 dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai pajak penghasilan bersifat final berdasarkan peraturan perundang tersendiri. Um, ini jasa definisi. Mungkin itu untuk yang video kali ini. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya, itu mencakup bentar ya, apa ya? Kita sebenarnya masih ada materi. Oh ini sih, PAT pengendalian PPN, masuk PPNBM nanti. Fasilitas fasilitas perpajakan, oke. Konsep, oke. Tinggal 1, 2, 3, 4, ada 4 lagi. 4 bab lagi. Sebenarnya ada tambahan. Kita lihat sesuai sesuai
sesuai silabus ya. Karena kalau kita lihat di sini tuh dari yang sampai saat ini yang kurang apa ya? Ntar teks pajak ini udah tax avoidance, anti tax avoidance, tax evasion atau fraud, isu perencanaan pajak, tax avoidance, pemilihan bentuk usaha, ya itu akan kita bahas. Ya. Terus sumber pembiayaan, utang sama ya factoring leasing tadi udah kita bahas equity, pendanaan internal, hybrid instrumen udah kita bahas, isu terkait dengan transaksi. Nah ini mungkin nanti ada yang kombinasi bisnis ada tambahan selain yang di modul kan modul itu masih belum update. Hmm. Terus seperti ini tandain mana? Ya? Ini harus masuk materi nih. Kemudian 5 ini masuk nanti um, orang pribadi udah kita bahas. Orang pribadi PPHOP di bab 2 nggak salah. Withholding tax tadi dari PPh 4 sampai dengan PPh 23 sudah kita bahas. Lanjut. Terus PPh pasal 25 ekualisasi udah kita bahas, metode-metode ekualisasi peredaran bruto disamakan dengan DPP PPN gitu. Tinggal diasah di latihan soal tersebut. Nah ini coba nanti diperdalam lagi deh. Ekspor terus vital meter ini udah masuk, COGS sudah, persediaan udah, penyusutan udah. 10 PKP ya PPN itu ini di video selanjutnya nih akan kita bahas kapan terdaftar pengendalian pajak atas PPN. Sebenarnya udah ada di bab PPN sih, cuman em, kita review lagi lah pengendalian atas PAT-nya. Kompensasi DPP ini kayak sebenarnya iya, ini udah dibahas di bab PPN. Kapan harus mendaftar sebagai PKP itu udah dibahas di PPN. Jadi kita lihat UCA. Ya boleh lah di review lagi di sini nanti di bab 11. Kemudian ada manajemen pajak terkait pemeriksaan pajak. Nah ini em, belum belum detail kemarin ya. Di PPh di KUP kayaknya ada tapi ini belum detail nanti diulas lagi. Kemudian ada manajemen pajak exit insentif. Nah ini masih akan masuk ke pembahasan itu. Jadi tinggal 4 topik yang masih belum ada videonya. Oke, untuk sekian untuk video kali ini kita akan lanjut nanti di video berikutnya. Terima kasih.